قرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. باب في التفكر في تعظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وهول الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. Bab
pada menyatakan at-tafakkur, merenungkan, memikirkan di dalam besarnya makhluk-makhluk Allah, wa fana'id dunya, dan memikirkan binasanya dunia ini, wa haulil akhirah, dan memikirkan huru hara yang terjadi di akhirat, wasairi umurihima, dan memikirkan sekalian perkara-perkara yang terjadi di dunia dan akhirat, wa taksirin nafsi, dan teledornya diri, kurangnya diri dalam melaksanakan ibadah, wa tahdibiha, dan kurangnya di dalam mendidik diri, wa hamliha, dan membawa dirinya atas istiqomah, atas bersikap lurus, atas bersikap selalu ibadah dengan benar kepada Allah. Bacaan kita ini membahas beberapa hal untuk kita merenungkan. Pertama, kita merenungkan bagaimana makhluk yang diciptakan Allah, kayak arasnya Allah, kayak kursinya Allah, kayak langit dan bumi, dan juga sekaliannya ada matahari, bulan, dan bintang. Ini menunjukkan bagaimana maha besar, maha kuasa Allah menciptakan alam semesta yang begitu agung dan begitu luas. Nah, kalau alam semestanya begitu besar, penciptanya tentu maha besar. Alam semestanya begitu agung, maka penciptanya tentu maha agung. Ini yang kita disuruh renungkan. Wa fil hadis, ada dalam hadis, mas sama'u wal ardu wa ma bainahuma fil arsy illa ka halqatin ulqiyat fi falatin minal ardi. Tidaklah langit dan bumi dan yang ada antara keduanya ditaruhkan di arsy, melainkan sebanding menaruhkan bundaran uang dirham di tanah lapang yang luas. Bayangkan kalau langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semua isinya digabungin, itu hanya bagaikan satu keping uang dirham. Sedangkan arsy sama juga lapangan yang luas. Kayak apa besarnya arsy kalau langit, bumi, dan semuanya digabungin hanya kayak satu uang logam. Sedangkan arsy-nya adalah seperti tanah lapang yang luas. Dibandingkan mungkin 1/juta kali lipat besarnya arsy dibanding dengan apa yang ada langit dan bumi. Ini kita renungkan kayak apa maha kuasanya Allah. Arsy-nya saja berlipat ganda jutaan kali dari langit dan bumi.
Ini gambaran besarnya makhluk Allah, menggambarkan maha kuasanya Allah. Yang kedua, disuruh renungkan binasanya dunia, fana. Dunia ini akan binasa. Kata pepatah dalam bahasa Arab, ma'alat turab turab. Apa yang ada di atas tanah bakal jadi tanah. Rumah bakal jadi tanah kalau di atas bumi. Kendaraan bakal jadi tanah. Semua yang di atas tanah bakal jadi tanah, bakal hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua hancur. Yang kekal zat Allah yang maha mulia, yang maha besar. Nah, kayak apa? Kita bakal hancur. Harta kita bakal hancur. Itu gambarkan bagaimana kehancuran dunia. Yang ketiga, wa ahwal akhirah, huru hara negeri akhirat. Ya, wasyadainya, begitu hebatnya kejadian di akhirat. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah akan goncangkan bumi sekuat-kuatnya. Kalau bumi digoncangkan sekuat-kuatnya, ini mungkin semua yang ada di bumi bakal hancur menjadi debu. Itu menunjukkan bagaimana dunia bakal binasa. Wa akhrajal ardu athqalaha, semua isinya bakal keluar. Yang meninggal bakal bangkit, emas merah bakal bangkit. Faqala al-insanu ma, melihat kehancuran ini orang kafir berkata, apa yang terjadi? Dunia yang tadinya indah, yang tadinya utuh, bagus, sekarang hancur lebur. Malah apa yang terjadi? Wa qala inna yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu kejadian akan bercerita. Hancurnya langit, hancurnya bumi, hancurnya segalanya, ini adalah karena terjadi kiamat sebagai satu hal yang menghancurkan alam ini. Semua cerita yang bangkit dari kubur cerita. Idza bu'thira ma fil qubur, bila dibangkitkan yang dikubur, dia akan dituntut dan ditanya apa yang dia sudah lakukan dulu. Ahusila ma fis sudur, dan dia akan diperlihatkan, dihasilkan apa isi hatinya. Apakah isi hatinya itu iman, akan kelihatan. Isi hatinya kafir akan kelihatan. Isinya adalah munafik akan kelihatan. Itu kehancuran bumi akan terjadi begitu hebat. Wa ahwalil akhirah, dan huru-hara akhirat. Huru-hara akhirat di saat orang ini bangkit dari kubur, Allah kumpulkan di padang mahsyar, kumpul yang dalam waktu mereka nggak tahu, mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, mereka ada di padang mahsyar, berkumpul, berdesakan, bertumpuk. Dalam hadis dikatakan, satu tempat injekan kaki direbutkan oleh
100 kaki. Bayangkan, tempatnya hanya satu direbutkan oleh 100 karena bangkitnya semua manusia. Kalau bahasa kita nanti orang numpuk jadi 100 tumpukan karena berebut untuk injak di sini. Itu yang dikatakan kalau farah yang marfu, bangkitnya manusia kayak tawon yang bangun mengelilingi tempat-tempat api atau air menumpuk. Nah, ini huru hara akhirat. Belum lagi digiring di padang mahsyar untuk mendapatkan hisab perhitungan, untuk mendapatkan timbangan amal, untuk melewati siratal mustaqim. Ini huru hara akhirat yang begitu hebat. Nanti diceritakan wasail umuri, dan sekalian peristiwa-peristiwa dan perkara yang terjadi dalam dunia tadi. Nah, kemudian kita akan melihat, menilai diri kita. Udah begitu huru haranya, fataksir nafsi, keteledoran diri kita dalam ibadah, dalam iman. Udah begitu hebat, kita imannya tidak sempurna, imannya tidak kuat, imannya tidak teguh. Kayak apa nanti orang menghadapi akhirat yang hebat dengan iman yang tidak teguh, ibadahnya tidak sempurna. Wahamiha al-istiqamah, dan juga sulit diri kita dididik untuk istiqamah. Istiqamah ini artinya luzumun nafsi ala nahjillahil qawim, melazimkan diri untuk selalu ada dalam jalan Allah yang lurus. Lidahnya lurus, matanya lurus, telinganya mendengar yang lurus, tangannya megang lurus, semua anggota badan itu adalah berat untuk dibawa istiqomah. Dalam keadaan itu kita bakal bangkit pada hari kiamat. Nah, ini yang ada dalam bacaan kita. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Qul innama a'idukum biwahidillah, innama a'idukum biwahidatin antaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Artinya, Qul, katakan olehmu, innama a'idukum, saya hanyalah memberikan nasihat kepadamu, biwahidatin, yaitu satu nasihat. Apa kata Allah? Suruh Nabi, katakan kepada umatmu, saya akan kasih satu nasihat. Apa nasihatnya? Antaqumu lillah, kamu akan berdiri menghadap Allah. Masna, berdua, furoda, sendiri-sendiri, thumma tatafakkaru, kemudian kamu bertafakkur. Nanti hari kiamat kita akan ditanya satu persatu. Tanya tentang an-umrihi fima ablah, wa an syababihi fima afnah, wa an malihi min aina wajadahu, wa an amalihi fima amila bihi. Tanya kita nanti sendiri-sendiri sama Allah, kamu dikasih umur buat apa?
dikasih umur sekian tahun dipergunakan buat apa? Ini mesti jawab. Setelah kita jawab, tanya lagi yang kedua, wa an sababi fima afnah, tentang masa remaja, apa yang dihabiskan dalam masa remaja. Karena remaja ini orang yang sedang begitu kuat-kuatnya dalam berpikir, dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu sedang kuat-kuatnya. Ditanya, untuk apa masa remaja? Makanya dipuji kalau orang masa remajanya itu dipakai buat ibadah. Salah satu orang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, syabun nasha'a fi ibadatillah, remaja yang berkembang kehidupannya dalam ibadah Allah. Jadi dari remaja di ibadah Allah. Masa sekarang remaja aktif di remaja masjid, dia ibadah kepada Allah sampai dia dewasa berkembang dalam ibadah, sampai dia mempunyai rumah tangga, punya istri dalam ibadah, sampai dia punya anak dalam ibadah, sampai dia tua dalam ibadah, sampai dia meninggal dalam ibadah. Jadi berkembang dari remaja sampai meninggal dalam ibadah. Ini yang begini nanti mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Ini namanya dipuji remaja yang hidup semenjak muda dalam ibadah. Ayat ketiga ditanya, wa an mali, tentang hartanya. Dari mana dia dapat? Min aina wajadahu, dari mana bertahta, apa harta, apa dari barang halal, apa halal, itu akan ditanya. Dan fima anfaqah, jangan apa dia keluarkan. Yang keempat, wa an ilmi fima amila bihi, ilmu yang dia dapat kemana dia amal. Ini saya nasihatkan kepada Allah, katakan oleh wahai kekasihku dan Muhammad, bilang Muhammadku, saya nasihatin satu, kamu akan menghadap kepada Allah sendiri, berdua, semua itu adalah menunjukkan kamu akan ditanya oleh Allah di hadapan. Makanya renungkan apa yang bakal kamu hadapi, itu kata pakar. Ayat kedua, qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Al-ayata. Ayat kedua Allah firmankan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam, malam datang siang pergi, siang datang, malam pergi, silih berganti, siang malam. Kedua, la ayatin lil albab, sungguhnya bukti-bukti bagi orang yang punya akal. Jadi kejadian langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu adalah merupakan bukti Allah Maha Kuasa bagi orang yang punya akal. Nah, siapa orang punya akal? Allah sifatkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang menyebut Allah dalam keadaan diri, wa qu'udan, dan duduk,
wala junubihim, dan atas, dalam keadaan ada atas lambung mereka, jadi dalam keadaan diri, duduk, dan baring. Wa yatafakkaruna, dan mereka merenungkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, Engkau tidak ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Ila akhir ayat, hingga akhir ayat. Nah, dalam ayat ini diceritakan bahasanya orang yang merenungkan apa yang dia lihat dalam penciptaan Allah ini namanya orang berakal. Makanya dalam Allah ciptakan langit dan bumi silih berganti siang dan malam, itu bukti bagi orang yang punya akal. Jadi orang punya akal mengetahui langit, bumi berganti siang malam, tandanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Karena yang ciptakan langit bumi Allah, yang menjadikan datang siang malam Allah. Itu sebagai bukti buat orang yang punya akal. Berarti orang punya akal percaya kepada Allah Maha Kuasa, Maha Menentu, karena melihat apa yang ada di alam ini. Kemudian Allah ciptakan siapa orang yang punya akal itu? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Orang yang punya akal adalah orang yang menyebut nama Allah, lagi diri nyebut nama Allah, wa qu'udan, lagi duduk nyebut nama Allah, wa ala junubihim, dalam baring nyebut nama Allah. Bahkan kata Ibnu Abbas, dalam situasi apapun dia nyebut nama Allah. Dia ingat Allah dalam situasi apapun, lagi diri, lagi duduk, lagi baring, lagi ngapain, dalam susah, dalam senang, dia ingat kepada Allah. Itu orang berakal. Jadi kalau orang lupa sama Allah, itu orang yang nggak punya akal. Tapi kalau orang punya akal, lagi sedang apapun dia ingat Allah. Lagi duduk, lagi diri, lagi baring, lagi kaya, lagi miskin, siang, malam, di mana dia berada, dia ingat Allah. Dan dia memberikan sesuatu natijah, kesimpulan akhir apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah dia lihat langit bumi, dia memberikan satu kesimpulan, ya Allah, Engkau tidak jadikan ini semua sia-sia. Yang kamu jadikan adalah mengandung manfaat, mengandung hikmah yang besar. Ini orang punya akal. Nah, makanya Allah firmankan orang punya akal, orang yang ingat Allah, lagi diri, lagi duduk, dimanapun dia ada, ingat Allah. Ya. Yang terakhir, qala ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah berfirman, afala yanzuruna, apa dia tidak melihat bagaimana Allah jadikan onta, kaifa khuliqat. Apa yang duruna ilal ibil, apa dia tidak lihat kepada onta, bagaimana diciptakan. Onta ini satu binatang yang kuat tahan minum berhari-hari. Kalau udah minum banyak, kemudian berapa hari kemudian nggak minum kuat. Nah, ini diambil oleh manusia, bikin kendaraan yang irit bensin, minumnya dikit tapi kuat jalan berhari-hari. Ini diberikan ilmu supaya bisa bikin kendaraan yang jalan jauh tapi bahan bakarnya dikit. Walil jibali kaifa nusibat. Dan lihatlah kepada gunung, bagaimana Allah bisa tancapkan tuh gunung, tinggi kayak apapun Semeru nggak roboh. Ini isyarat membuat bangunan tinggi apapun itu kuat. Nah, ini Allah isyaratkan kayak gunung. Dan
wa ilal ardi kaifa wa ilal ardi kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihat kepada bumi kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan tuh bumi. Jadi Allah jadikan bumi bagaikan tikar, bisa untuk duduk, bisa untuk tinggal, bisa untuk kerja, karena sutihat, dihamparkan. Jadi berarti ini semua adalah disuruh kita merenungkan. Afala yanzur innama anta mudzakir, hanyalah engkau datang untuk memberi peringatan. Engkau datang hanya untuk ngasih peringatan kepada manusia bahwa manusia itu ada penciptanya. Manusia itu harus taat kepada penciptanya. Itu nasihat. Dan qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul muttaqin. Jadi afalam yasiru, apa mereka tidak berjalan di bumi ini, fanzuru, lalu dia perhatikan apa yang ada di bumi ini. Nah, ini juga kita disuruh banyak jalan di bumi ini untuk melihat apa yang ada di bumi, sebagai nasihat untuk merenungkan kekuasaan Allah. Ya, wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat di dalam bab tafakkur pada makhlukat Allah ini adalah banyak. Wa min hadisi al hadis sabiq, dan di antara hadis tentang tafakkur, hadis yang telah lalu, ya, yaitu al-kabsu, ya, hadis al-qayyis mandana nafsahu. Nabi katakan al-qayyis mandana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap akan dirinya. Dana hasaba nafsahu. Ini hadis ini supaya kita merenung, hisab diri kita, hitung diri kita. Tiap malam, dari pagi sampai malam, apa kerjaan saya? Bila dihitung kerjaan dia dari pagi sampai malam itu kebaikan, dia bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ala taufiqillah alladzi wafaqana lil ibadah. Dia syukur sama Allah. Dengan dia syukur kalau malam, ibadahnya akan tambah. Ibadahnya akan besar pahalanya, berlipat ganda pahalanya, disyukuri. Nah, kalau dia renungkan malam itu, banyak dosa, banyak kesalahan, dia istighfar. Astagfirullah, hari ini saya banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, minta ampun ya Allah. Hari itu pun dosanya diampunkan. Nah, kalau dia hitung tiap hari kayak begitu, berarti tiap hari amalnya nambah, tiap hari dosanya terhapus. Begitu dia meninggal dalam keadaan amalnya nambah dan dosanya hapus. Itu orang yang cerdas, al-qayyis, dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Terusan hadis, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya dan orang yang beramal untuk besok setelah matinya. Nah, ini hadis menyatakan qayyis itu orang yang cerdas, orang yang cendekia, orang yang pintar, itu adalah orang yang hisab dirinya. Itu hadis salah satu daripada tentang tafakkur. Wallahu a'lam bissawab. Babul mubadarati ilal khairati. Wallahu a'lam.
kedua. apa sebenarnya kondisi apa ya, semakin situasinya saat itu kemarin ya ini sebenarnya sudah cukup satu alasan saja ya. Sekalian hari ini berkaitan dengan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka alim yang diasuh hamba akan kita lakukan sementara, insyaallah nanti pasca Syawal kita bisa bertemu lagi. Sekaligus kita mohon doa yang lengkap supaya Allah beri kita kesempatan bisa bertemu Ramadan. Amin. Dan bisa Ramadan sebanyak-banyaknya. Sekaligus mohon Allah dan kita beri kesehatan afiat. Amin. Khusus apa? Ya, beberapa kali tidak bertemu, memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Ada yang tinggal kita yang merah. Kalau ada ketinggalan ini juga. Untuk itu haruslah kita tutup dengan sedikit tauhid dan sebelum itu mohon kiranya apa dengan baca doa untuk sebagai penanda tawakuf kita sekaligus kita memohon apa menjadi hati kita mudah-mudahan Allah SWT. الفاتحة بأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ترفعنا عليهما يختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وطول العمر في حسن اليقين والعبادة بالاستقامة مع حسن الخلق الكريمة والموت على السنة والجماعة ورضا رب البرية خير البرية ومحبة خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا تقدر وقلبا خاشعا من حمد. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى الناس والرحمة الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا أهلنا وأعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي عذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد للغفور للعالم الغفور والخالق الغفور وحماة القبور والصلاة الله malam pengajian Kiai Kaisar pada sholat malam. Allah ala Muhammad. Shut up.